Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi, NIM 201107313 dari kelas 2A dan 4 Teknik Telekomunikasi. Pada video ini saya akan menjelaskan soal-soal yang ada pada UTS Siskom. Kita langsung saja menuju soal-soal yang ada. Terdapat 10 soal pada UTS Siskom ini. Kita langsung menuju ke soal yang pertama, yaitu menjelaskan prinsip kerja dari mic dan speaker. Pada PowerPoint ini terdapat dua buah gambar, yaitu gambar speaker dan gambar mikrofon. Yang di atas adalah gambar mikrofon dan yang di bawah ini adalah gambar speaker. Sebuah mikrofon terdiri dari sebuah diafragma yang lentur, lilitan kawat atau koil dan magnet, sebagaimana yang dilihat pada gambar. Dari gambar terlihat bahwa lilitan terpasang di antara kutub utara dan selatan magnet. Lilitan tersebut menempel pada diafragma yang lentur dan bergerak bebas pada ruang celah magnet yang berbentuk huruf E. Apabila seseorang berbicara di depan sebuah mikrofon ini, maka gelombang suara yang dihasilkan akan menggetarkan diafragma yang ada pada mic. Getaran inilah yang akan membuat lilitan di belakang diafragma bergerak maju mundur sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh suara. Akibat gerakan lilitan di antara dan magnet tersebut akan menghasilkan energi listrik sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar yang ada pada PowerPoint ini, di mana amplitudo dari sinyal listrik menunjukkan besar kecilnya tekanan yang diberikan, sedangkan frekuensinya menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi suara manusia. Lalu bagaimana dengan speaker? Speaker ini hampir sama dengan mikrofon cara kerjanya, dan juga komponennya juga hampir sama dengan sebuah mikrofon, yaitu terdapat sebuah magnet, lilitan, dan sebuah diafragma atau membran. Prinsip kerja dinamo, kalau diberi arus listrik maka dinamonya akan bergerak. Begitu juga dengan speaker, apabila diberi arus listrik sebagaimana yang dihasilkan oleh mikrofon, maka energi arus listrik tersebut akan menghasilkan medan magnet yang tarik-menarik atau tolak-menolak dengan medan yang dihasilkan magnet. Karena magnet terpasang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bergerak, maka akibat tarik-menarik atau tolak-menolak medan magnet dan magnet yang dihasilkan lilitan akan memaksa lilitan tersebut bergerak atau bergetar. Getaran inilah yang akan menggetarkan membran berbentuk kerucut di depan speaker yang akan menggerakkan lagi udara di depan speaker sehingga dihasilkan lagi bunyi sebagaimana yang dikeluarkan oleh sumber suara manusia, yaitu mulut. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 2, yaitu menjelaskan karakteristik sinyal suara pada manusia. Suara manusia itu merupakan bunyi. Ada banyak organ yang terlibat dalam menghasilkan sinyal suara, yaitu paru-paru, tenggorokan, laring, faring, pita suara, rongga mulut, rongga hidung, dan banyak lagi. Lalu apa saja karakteristik sinyal suara manusia itu? Yang pertama ada berdasarkan domain waktu. Pada domain waktu ini, suara manusia itu dilihat dari amplitudonya, bermacam-macam amplitudo yang ada pada sinyal suara manusia. Yang kedua karakteristiknya yaitu berdasarkan domain frekuensi. Nah biasanya bandwidth sinyal suara manusia ini ada berkisar antara 300 sampai 3000 Hz. Pada frekuensi ini juga berbeda-beda, sama dengan amplitudonya juga berbeda-beda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai karakteristik dari sinyal suara manusia. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa perlu modulasi. Karena semakin tinggi frekuensi yang akan kita kirimkan, maka ukuran antena yang dibutuhkan itu semakin kecil. Maka untuk mengirimkan informasi dimanfaatkanlah sinyal frekuensi yang jauh lebih tinggi. Contoh, sinyal suara manusia. Sinyal suara manusia itu memiliki frekuensi yang sangat rendah. Nah, bagaimana cara kita mengirimkan sinyal suara manusia? Tidak mungkin kita menggunakan antena yang sangat besar, karena pada prinsipnya tadi, semakin tinggi frekuensi yang kita kirimkan, maka antena yang dibutuhkan itu semakin kecil. Nah, ketika kita kirim suara manusia tanpa modulasi, maka itu akan dibutuhkan antena yang sangat besar. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Yaitu kita tumpangkanlah sinyal suara manusia yang dengan frekuensi kecil tadi ke sinyal pembawa atau sinyal carrier yang memiliki frekuensi besar.
Nah, saat proses penumpangan sinyal informasi ke sinyal carrier tadi, disitulah terjadinya modulasi. Nah, pada modulasi analog itu ada 3 jenis. Yang pertama, modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo adalah teknik modulasi dengan merubah parameter amplitudo dari sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Yang kedua, modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi adalah teknik modulasi dengan merubah parameter frekuensi dari sinyal pembawa sesuai dengan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Yang ketiga, modulasi fasa adalah teknik modulasi dengan merubah parameter fasa dari sinyal pembawa sesuai dengan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Nah, dengan demikian kita sudah punya pemahaman bahwa sinyal informasi sekarang bisa kita kirimkan dengan mengirimkan sinyal termodulasinya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu turunan 3 persamaan modulasi AM. Nah, yang pertama ini adalah sinyal informasi XMT sama dengan AM max sin 2V FMT. Yang kedua ini adalah sinyal pembawa XCT sama dengan AC max sin 2V FCT. Yang ketiga XCT sama dengan AC max ditambah XMT sin 2V FCT. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan ketiga. XCT sama dengan AC max ditambah AM max sin 2V FMT dikali sin 2V FCT. Persamaan ketiga kita tulis ulang dengan mengalihkannya dengan AC max per AC max. Ini tidak merubah persamaan 3. XCT sama dengan AC max ditambah AM max sin 2V FMT sin 2V FCT AC max per AC max. Selanjutnya kita kalikan AC max per AC max ke bagian amplitudo sinyal bagian dalam kurung dari persamaan, sehingga XCT sama dengan AC max per AC max dikali AC max ditambah AC max per AC max dikali AM max sin 2V FMT dikali sin 2V FCT. Dengan menuliskan indeks modulasi sebagai M sama dengan AM max per AC max, maka diperoleh XCT sama dengan AC max per AC max dikali AC max ditambah AM max per AC max dikali AC max dikali sin 2V FMT dikali sin 2V FCT. XCT sama dengan AC max per AC max dikali AC max ditambah MAC max dikali sin 2V FMT dikali sin 2V FCT. Nah, langkah kesimpulannya AC max sama dengan 1 AC max ditambah MAC max sin 2V FMT sin 2V FCT. Selanjutnya kita tempatkan AC max di luar tanda kurung. XCAMT sama dengan AC max dikali 1 ditambah M sin 2V FMT dikali sin 2V FCT. Kita tulis ulang lagi persamaan ke-10, yaitu AC max XACAMT sama dengan AC max dikali 1 ditambah M sin 2V FMT dikali sin 2V FCT. Nah, selanjutnya kita kalikan sin ke dalam kurung. ACAMT sama dengan AC max dikali sin 2V FCT ditambah M sin 2V FCT sin 2V FMT. Nah, mengingat bahwa sin A sin B sama dengan setengah cos A dikurang B dikurang setengah cos A ditambah B. Maka persamaan ke-12 menjadi XCAMT sama dengan AC max dikali sin 2V FCT ditambah M per 2 cos dikali 2V FC dikurang FMT dikurang M per 2 cos 2V FC ditambah FMT. Nah, dengan mengalihkan AC max ke dalam kurung, maka XCAMT sama dengan AC max sin 2V FCT ditambah MAC max per 2 cos 2V FC dikurang FMT dikurang MAC max dikurang MAC max per 2 cos 2V FC FMT. Nah, itulah penjelasan saya mengenai turunan modulasi AM.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 5, jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Nah, indeks modulasi AM menunjukkan seberapa besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa. Indeks modulasi untuk modulasi AM biasa dijaga berada pada 0 sampai 1 atau bahasa matematisnya M kecil dari 0 kecil sama dari 1. Indeks modulasi besar dari 1 maka akan terjadi overmodulasi. Nah, kita lanjut ke spektrum sinyal termodulasi AM. Pada sinyal termodulasi AM, domain frekuensi mempunyai 3 komponen sinyal, yaitu sinyal pembawa dengan amplitudo AC max dan frekuensi Fc. Dua komponen sisi atas dengan frekuensi Fc tambah Fm dan amplitudo M per 2 AC max. Sedangkan sisi bawah dengan amplitudo sebesar M per 2 AC max dan frekuensi Fc dikurang Fm. Nah, ternyata dengan memodulasi sinyal pembawa dengan sinyal informasi pada modulasi AM, sinyal akan menduduki pita frekuensi yang lebih besar dibandingkan sebelum termodulasi. Nah, kita lanjut ke bandwidth sinyal termodulasi AM. Nah, pita frekuensi yang ditempati oleh sinyal kita kenal dengan istilah bandwidth atau lebar pita pada sinyal termodulasi AM, yaitu menempati frekuensi mulai dari Fc dikurang Fm, frekuensi sisi bawah atau lower side frekuensi LSF, sampai dengan Fc ditambah Fm, frekuensi sisi atas atau upper side frekuensi USF, di mana besarnya bandwidth untuk sinyal AM adalah, saya akan menuliskan persamaan rumusnya untuk bandwidth. Nah, untuk bandwidth sendiri untuk rumus dari bandwidth, B sama dengan USF dikurang LSF sama dengan FC ditambah FM dikurang FC dikurang FM sama dengan 2 FM. Nah, sekarang kita dapat lihat sinyal dimodulasi amplitudo akan menduduki pita frekuensi sebesar 2 FM. Nah, baik, kita masuk ke soal nomor 6, itu jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Nah, pada gambar di PowerPoint ini terdapat dua buah gambar rangkaian, yaitu gambar rangkaian penguat dan rangkaian penyiar setengah gelombang. Untuk menjelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM, saya akan menggunakan bahan ajar dari Pak Firdaus, itu bahan sistem telekomunikasi. Nah, pada modulator AM mempunyai dua input, yaitu sinyal informasi dan sinyal pembawa, dan satu output sinyal termodulasi. Sinyal suara dibangkitkan melalui mikrofon dan sinyal pembawa dibangkitkan melalui rangkaian osilator. Nah, pada rangkaian penguat ini juga sama, memiliki dua input, yaitu sinyal pembawa dan sinyal informasi. Nah, input pembawa pada basis transistor, sedangkan input sinyal informasi masuk ke emitter dari transistor menggunakan sebuah mikrofon. Prinsip penguat adalah seperti pada gambar 36 ini, amplitudo sinyal input akan dikodkan dan pada output penguat. Jadi sinyal input dan output adalah sinyal dengan frekuensi yang sama, tetapi dengan amplitudo yang sudah dikodkan. Nah, seperti pada gambar yang kita lihat ini, yang amplitudonya yang awalnya rendah, outputnya menjadi amplitudo tinggi. Sesuai dengan namanya, itu penguatan.
Nah, jenis penguat yang penguatannya dipengaruhi oleh DC pada VCC-nya. Nah, penguat ini dipengaruhi oleh VCC tegangan DC ini. Semakin besar VCC-nya, maka penguatnya juga besar. Semakin kecil dan VCC-nya, penguatan ini juga semakin kecil. Kita lanjut pada demodulator M. Nah, sinyal yang dipancarkan melalui media udara akan ditangkap kembali oleh antena penerima. Nah, salah satu demodulator M adalah selubung detektor seperti yang ditunjukkan pada gambar 40 ini, yang terdiri dari sebuah dioda dan resistor dan kapasitor. Nah, dioda berfungsi sebagai sebuah saklar on-off, di mana apabila dibias maju diberi tegangan positif pada anoda dan tegangan negatif pada katoda, akan berfungsi sebagai saklar tertutup, dan apabila dibias balik akan berfungsi sebagai saklar terbuat. Nah, selanjutnya pada dioda diberikan tegangan AC, maka akan didapatkan output sebagaimana ditunjukkan pada gambar 42 ini, di mana saat tegangan puncak positif, dioda akan dibias maju sehingga saklar tertutup, maka arus akan dilewatkan selama siklus positif. Nah, begitu arus menuju negatif, maka dioda akan terbuka sehingga dikeluarkan pada output hanya tegangan positifnya saja. Nah, seperti gambar yang 42 ini. Nah, apabila kapasitor pada ujung dioda, maka dapat dijelaskan bahwa saat arus naik menuju puncak positif, maka dioda akan tertutup. Maka arus akan mengisi kapasitor sebesar tegangan input. Nah, ini pada gambar 43 ini. Lalu pada gambar 44 ini nah, setelah memahami prinsip demodulasi AM, maka kita kembali tampilkan sinyal AM untuk M kecil dari 1, M besar dari 1. Nah, apabila sinyal ini diinputkan ke demodulator M, seperti apa keluaran demodulator? Nah, dengan indeks modulasi kita jaga agar berada pada nilai M kecil dari 0 dan kecil sama dari 1. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai prinsip kerja dari modulator M. Dan kita masuk ke soal nomor 7, yaitu jelaskan modulasi AM-DSB-FC, AM-DSB-SC, dan AM-SSB. Untuk kepanjangannya sendiri, AM-DSB-FC adalah Amplitude Modulation Double Sideband Full Carrier. Untuk AM-DSB-SC, Amplitude Modulation Double Sideband Set-Reset Carrier. Untuk AM-SSB, Amplitude Modulation Single Sideband. Untuk perhitungan matematisnya, untuk AM-DSB-FC, AC max kali sin 2V FCT ditambah MAC max per 2 cos 2V FC dikurang FMT dikurang MAC max per 2 cos 2V FC ditambah FMT. Untuk persamaan matematis AM-DSB-SC, MAC max per 2 cos 2V FC dikurang FMT dikurang MAC max per 2 cos 2V FC ditambah FMT. Untuk persamaan matematis AM-SSB, min MAC max per 2 cos 2V FC FMT. Sesuai namanya, yaitu AM-DSB-FC. AM-DSB-FC memiliki full carrier. Mungkin saya akan menunjukkan langsung gambar gelombangnya. Yang barisan pertama itu adalah AM-DSB-FC yang masih full carrier. Kemudian AM-DSB-SC atau Amplitude Modulation Double Sideband Suppressed Carrier ini hasil filter dari AM-DSB-FC. Bisa dilihat dari sinyal carriernya yang sudah ditekan, yang kemudian hanya meninggalkan double sideband. Nah, AM-SSB ini adalah hasil filteran dari AM-DSB-SC. Bisa kita lihat sendiri bahwa pada sinyal pembawa yang barisan terakhir ini meninggalkan sideband.
sesuai dengan namanya AMSSB. Sekian penjelasan saya mengenai modulasi AM-DSB-FC, AM-DSB-SC, dan AM-SSB. Baik, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 8. Jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal AM-DSB-SC dan AM-SSB. Seperti yang kita ketahui adalah AM-DSB-SC adalah amplitude modulation double sideband superset carrier, dan AM-SSB adalah amplitude modulation single sideband. Sesuai dengan namanya, amplitude modulation double sideband superset carrier adalah carrier yang ditekan dari AM-DSB-FC atau full carrier. Nah, seperti gambar yang saya buat di MATLAB ini, barisan pertamanya tetap adalah AM-DSB-FC, yaitu full carrier. Sinyal pembawanya masih ada. Nah, AM-DSB-FC itu bisa didapatkan dari cara memfilter AM-DSB-FC ini melalui balance modulator dengan menggunakan sinyal informasi dan sinyal pembawa. Nah, setelah difilter, AM-DSB-FC ini hanya meninggalkan double sideband dengan sinyal pembawanya. Nah, untuk mendapatkan AM-SSB atau single sideband ini dengan cara memfilter AM-DSB-SC ini, yang mulanya double sideband sekarang hanya tinggal single sideband. Selanjutnya nomor 9, jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan jelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Nah, untuk mendapatkan sinyal informasi dari sinyal termodulasi SSB tidak bisa digunakan selubung detektor yang digunakan pada modulator AM-DSB-FC. Karena bentuk selubung SSB tidak sama dengan sinyal informasi. Sinyal informasi dari sinyal SSB bisa didapatkan dari sinyal SSB dengan mengalihkan sinyal SSB dengan sinyal carrier yang sama dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitter. Untuk mendapatkan informasi dari sinyal SSB, kita menggunakan LPF atau low pass filter. Saat SSB sinyalnya masuk dengan sinyal pembawa dari osilator, maka akan difilter oleh LPF dan akan menghasilkan output. Baik, selanjutnya kita ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Seperti yang ada pada gambar di PowerPoint, saya akan menjelaskannya. Gambar tersebut menunjukkan sistem multiplex FDM menggunakan sistem modulasi SSB. Pada gambar 4 kanal, suara mulai kanal 1 sampai kanal 4 dialokasikan sebesar 0 sampai 5 kHz. Besar kanal ini sudah cukup untuk mengirimkan sinyal suara dengan band 300 sampai 3500 Hz. Kanal 1 dimodulasi dengan carrier 100 kHz menggunakan balance ring modulator sehingga dihasilkan sinyal DSB-SC dengan band 95 sampai 105 kHz. Selanjutnya, sinyal DSB-SC ini diumpankan ke BPF untuk meloloskan upper sideband 100 sampai 105 kHz. Sama halnya untuk saluran 2-4 dengan frekuensi carrier masing-masingnya adalah 105, 110, dan 115. Output semula saluran dijumlahkan dengan penjumlahan linear untuk mendapatkan output FDM, sehingga saluran multiplex mempunyai lebar band mulai dari 100 sampai 120 kHz. Bentuk spektrum sinyal ditunjukkan pada gambar yang ada di PowerPoint ini. Dapat dilihat frekuensi audio telah dimultiplex dan mengisi slot frekuensi yang berbeda. Dapat dilihat keempat saluran membawa informasi suara orang yang berbeda-beda. Selanjutnya, kanal multiplex cukup kita tunjukkan dengan slot-slot frekuensi sebagaimana pada gambar yang ada di PowerPoint ini. Nah, sebelumnya saya FYI, FDM itu adalah gabungan dari saluran-saluran tersebut. Baik, terima kasih. Sekian video penjelasan dari soal-soal UTS Siskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.